Hai, balik lagi bersama saya David Purba Saya di Tangga Rusiana. di obrolan newsroom. Mbak Dita, Hei, Mbak Dita. kenapa aku kayak berasa dijampi-jampi dipanggil 3 kali. Terus kalau dipanggil 3 kali apa? Lilinnya mati atau gimana? Kita datang waktu dipanggil Mbak Arum aja. Oh iya. Karena telat biasanya ya. Kamu kayaknya hari ini nggak telat ya? Hari ini nggak telat. Alhamdulillah. Iya, hari ini aku bilang, aku hari ini nggak mau ada kegiatan lain selain obrolan newsroom. Aku bilang gitu. Peres banget nggak sih, guys? Karena emang ada kegiatan hari ini. Kegiatanmu cuma mantau chartbeat yang agak bikin ngantuk gitu ya. Jangan ngomong chatbit lagi. Tapi kamu ngerasa nggak sih situasi cuaca kali ini tuh panas banget kalau siang. Tapi anehnya kalau pagi udara tuh dingin. Iya. Iya Apa nggak sih? istilahnya itu apa? Bediding Bediding tuh. ya? Ada fenomena itu. Aku nggak tahu di Jakarta, tapi di Bandung dan Bekasi sudah terjadi Dan itu bediding itu. sama kayak di beberapa daerah juga kayak orang tuaku juga habis mudik kan juga pagi tuh sedingin itu gitu. Terus di Depok air dari pump tuh ya dingin banget pagi gitu. Tapi kayaknya di 2029 itu di Jawa Tengah itu agak panas deh Mbak Dita nanti. Kayaknya nggak dari Suasananya, 2029 kondisinya. deh. Kayaknya Gimana? mulai panas-panasnya udah dikompor-komporin dari 2026. 2026. Iya nggak sih? Ini karena ini ya Iya. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengumumkan bahwa dia akan maju Ke Pileg, betul. di 2029 dengan dapil Jawa Tengah 5. Ya, Betul ya. jadi sebenarnya ini kalau kita lihat kayaknya PSI emang tahun ini agak bisa dikatakan startnya lebih awal. Karena selain kemarin kalau kita ngomongin Jateng yang tadi kamu bilang akan panas di 2029, tapi memang benar sudah dikomporin dari sekarang. Dimulai dengan pernyataan akan mengganti Jateng sebagai kandang gajah. Ini perang terbuka nih ya. Iya, terus sekarang Kaisang maju di dapilnya Puan Maharani. Dan Puan Maharani ini ya peraih suara Betul. tertinggi kan, terbesar Dan ya. dia kayaknya nggak sekali 2 kali pemilu, kayak dia udah berkali-kali ya pemilu di dapil 5 dan selalu memperoleh suara tinggi. Nah, dapil 5 Jateng ini terdiri dari Kota Surakarta, ya ini Solo, Boyolali, Klaten dan Sukoharjo. Lo Solo. Loh, Madura. Nah, jadi pada pemilu 2024 PDIP nih si Banteng ya. Jadi partai politik pemenang di daerah tersebut dengan perolehan 774.282 suara. Nah, peringkat kedua ada Partai Golkar yang meraih 335.804 suara. Setelah itu ada Gerindra dengan 302.492 suara dan PKS 197.614 suara. Nah, gimana dengan PSI? Jadi PSI ini berada di urutan ke-5, berada di peringkat ke-5 dengan perolehan sebanyak 134.249 suara. Oke, di tahun 2024, pemilu 2024 lalu ada 8 orang yang akhirnya lolos nih ke Senayan untuk jadi anggota DPR periode 2024-2029. Ya. Ada Puan Maharani dengan perolehan suara 297.336 suara. Wah, ini kalau suaranya Puan aja ini kayaknya Melebih dari 2 kali lipatnya suara PSI di tahun Betul. 2024. Lalu ada adik Sasongko. Oke, ini aku pikir dia adiknya Sasongko. Ternyata memang namanya adik Sasongko. Dari Gerindra ini perolehan suaranya 142.405 suara. Ini reporter kamu deh yang ini. Oh, ini Singgi nggak? Beda. Ini Singgi beda ya. Kalau sudah calon tidak mungkin jadi reporter. Lalu ada Singgi Janurat Moko Golkar 125.067 suara. Ada Arya Bima ini 115.123 suara. Dan Abdul Haris Alam Syahri PKS ini 103.853 suara. Dan terakhir adalah bukan terakhir ternyata ada Didi Haryadi PDIP 76.728 suara. M Hatta
M Itu Hatta dari PAN ini 72.369 dan M Toha dari PKB ini ada 67.215 suara. Nah, langkah Kaisang maju di dapil yang identik dengan dominasi PDIP Perjuangan pun langsung mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Perjuangan Ganjar Pranowo yang mengingatkan bahwa Jawa Tengah merupakan kandang banteng. Nah, kita simak videonya ya. Berarti tetap PD Jateng kandang Ganjar. Kandang banteng mas. Kenapa? Jateng tetap kandang banteng atau gimana mas? Saya masih yakin kandang banteng. Mas Ganjar nanya dikit dong mas. Ini mas yang Kaisang Pangarep menyatakan dia mau maju Pileg 2009. Kaisang maju Pileg 2009 dari dapil Mbak Puan. Dari PDI Perjuangan, jadi ya setiap masyarakat punya hak dan negara melindungi hak untuk turut serta di dalam pemerintah. Jadi siapapun boleh. Ada kepastian nggak mas Gibran sama Prabowo akan sidang nantinya di Pileg 2024? Kita mau kan partainya beda. PDIP nggak melihat sebagai ini untuk menantang gitu mas? Ayo nih. Loh, orang nyalon kok nantang? Kamu juga nyalonin boleh. Boleh semuanya boleh. Akhirnya Aditya Bang Hanafi. Oh iya. Oke. Berarti tetap PD Jateng kandang Ganjar. Kandang banteng mas. Kenapa? Jateng tetap kandang banteng atau gimana mas? Saya masih yakin kandang banteng. Kasih ya mas. Terima kasih mas Ganjar. Apa? Ya setiap masyarakat punya hak dan negara melindungi hak untuk turut serta di dalam pemerintah. Jadi siapapun boleh. Ada kepastian nggak mas Gibran sama Prabowo akan sidang nantinya di Pileg 2024? Kita mau kan partainya beda. PDIP nggak melihat sebagai ini untuk menantang gitu mas? Ayo nih. Loh, orang nyalon kok nantang? Kamu juga nyalonin boleh. Boleh semuanya boleh. Akhirnya Aditya Bang Hanafi. Oh iya. Oke. Berarti tetap PD Jateng kandang Ganjar. Kandang banteng mas. Kenapa? Jateng tetap kandang banteng atau gimana mas? Saya masih yakin kandang banteng. Oke Mbak Dita, intinya tuh Pak Ganjar ex calon presiden dari PDIP juga ya, itu bilang bahwa dia tetap yakin bahwa Jawa Tengah itu tetap jadi kandangnya banteng. Betul. Karena sebenarnya apa ya, istilah kandang banteng ini cukup teruji ya di mana di kemarin di Pileg 2024 gitu, meskipun calonnya ini kalah di Jateng. Paslon nomor urut 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD ini kan kalah, tapi suara PDIP tetap unggul di Jateng kan, jadi pemenang pemilu kan PDIP di Jateng. Jadi kalau melihat kepercayaan dirinya dari Ganjar Pranowo itu cukup beralasan gitu loh. Apakah dengan kehadiran Kaisang akan menggerus suara dari pemilih-pemilih Jateng ke PDIP? Kayaknya dia sendiri masih tetap optimistis gitu, bakal nih tetap kandang banteng nih, nggak bisa diganti kandang gajah gitu. Dan aku juga penasaran kenapa akhirnya memilih Jawa Tengah, dapil neraka, kalau memang ingin meraup suara, kenapa tidak di daerah-daerah lain ya? Nah, kayaknya kita langsung aja ya ngobrol, berbincang dengan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Mas Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi. Sore Mas. Apa kabar Mas? Baik. Kabar Gimana baik. nih? Siapa yang harus digempur? Kami baca Jawa Tengah kayak mau digembur nih. Aduh. Nah, Mas Adi nih kalau kita lihat nih kayaknya kalau ngelihat mungkin sebelum Kaisang mengumumkan sebagai caleg nih, sebenarnya kan kayak apa ya, pemanasan sudah dilakukan dengan pengen menguasai Jateng lah, terus sekarang bikin gebrakan lagi dia mau nyalon di dapilnya Puan juga lah. Apa maksudnya gitu? Sebenarnya kan pemilu masih jauh gitu. Kan politik itu selalu dinamis gitu. Apapun bisa terjadi gitu kan. Kayak kita tahun 2024 lalu di awal tahun kita mungkin 2023 kita nggak nyangka Gibran akan nyalon, tiba-tiba di 2024 dia terpilih gitu jadi wapres. Nah, ini pun masih jauh gitu. Kenapa? Apa yang pengen dicapai dengan hal-hal seperti ini gitu? Ya, PSI itu pasang gol tinggi. Kalinya ingin lolos ke parlemen di 2029, salah satunya ingin mengalahkan PDIP di Jawa Tengah kan.
ingin mengubah kandang banteng menjadi kandang gajah. Meski ini dianggap tidak terlampau realistis. Jangankan PSI yang belum pernah lolos ke parlemen, partai-partai politik lain kan dari dulu belum pernah mengalahkan PDIP di Jawa Tengah. Khususnya kalau kita bicara tentang pileg. Meski dalam pilpres PDIP kalah, kemudian pemilihan gubernurnya kalah. Tapi kan pilihan bupati, wali kota secara umum di Jawa Tengah, PDIP masih kuat dan cukup solid. Di pileg PDIP juga cukup teruji. Jadi wajar kalau banyak pihak yang mengatakan ini tidak apple to apple. Kalau ingin menghadap-hadapkan antara PSI dengan PDIP kejauhan. Ini antara partai politik yang belum pernah lolos ke parlemen dengan partai politik yang memang basisnya di Jawa Tengah. Jangankan PSI, partai-partai lain, partai besar seperti Golkar, kemudian Gerindra, PKB yang di Jawa Tengah juga kuat, itu belum sanggup menggerogoti kekuatan politik PDIP. Apalagi partai ya, sorry itu saya harus kita katakan kira-kira begitu belum pernah punya basis yang cukup kuat dan solid di Jawa Tengah. Jadi ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak realistis, tapi semua orang punya keinginan pastinya ingin menggusur dominasi PDIP di Jawa Tengah. Termasuk salah satunya PSI dan partai politik yang lain pastinya juga ingin menggusur bagaimana dominasi politik PDIP itu bisa pindah ke partai-partai yang lain. Jadi dalam konteks inilah kemudian saya baca PSI itu pasang kol tinggi supaya kader-kader PSI khususnya di Jawa Tengah itu ya melipat gandakan bagaimana kekuatan politik mereka untuk mendapatkan suara yang cukup signifikan. Jadi bagi saya sederhana itu saja, tinggal diuji nanti apakah di 2029 PSI mampu merebut ceruk pemilih PDIP atau justru sebaliknya PDIP makin mengeras atau PDIP semakin solid karena ada kecenderungan kalau ada sesuatu pendatang baru dianggap sebagai ancaman. Biasanya yang merasa terancam kira-kira begitu, dia semakin kuat dan semakin solid dan semakin mempererat barisan-barisan politiknya. Apakah PSI-nya atau Pak Jokowinya, Mas Adi? Ya persisnya sebenarnya pengaruh Pak Jokowi ya, karena kalau kita bicara tentang PSI hari ini adalah Jokowi, bukan Kaisang atau PSI itu sendiri, tapi karena faktor Jokowi yang dinilai punya irisan kuat dengan pemilih-pemilih PDIP, kan kayak gitu jadi ceritanya Mas. Bahkan kalau mau kita cacah gitu ya, sebenarnya hasil pileg di 2024 itu adalah hasil murni bagaimana PDIP sudah tanpa Pak Jokowi. Jadi saat itu ketika Jokowi posisinya sebagai presiden sekalipun, nyatanya juga tidak bisa menggembosi suara PDIP. Apalagi misalnya Pak Jokowi saat ini bukan lagi jadi presiden, hanya mantan presiden, ingin membesarkan PSI dengan memajukan Kaisang salah satunya. Ya tentu disitulah kemudian pertarungan yang sesungguhnya. Waktu jadi presiden saja misalnya PDIP tidak bisa digembosi suara pileknya, apalagi ketika posisi Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Jadi kalau bicara tentang PSI ya pastilah dikait-kaitkan dengan PDIP. Kalau bicara tentang Jokowi pastilah dikait-kaitkan dengan PDIP meski kalau kita mah jujur ya sebenarnya PDIP sih merasa tenang-tenang saja sih menghadapi Nah saingan ini politik di 2029. Nah, ini juga ada yang mengatakan bahwa sebenarnya dengan Kaisang mendeklarasikan itu seperti Megawati versus Jokowi gitu. Kira-kira Mas Adi kalau lihat kesaktian nih soal pengaruh kan sama-sama sudah tidak jadi presiden gitu kan. Nah, sebenarnya lebih sakti mana gitu? Apakah memang tokoh ini tidak cukup berpengaruh pada akar rumput pemilih akar rumput di Jateng karena memang mungkin mereka sudah sangat terafiliasi dengan PDIP atau sebenarnya ada sedikit pengaruhnya nih. Ada Bu Mega, ada Pak Jokowi nih. Wah, saya kayaknya pilih Mas Kaisang aja deh atau mungkin pilih Mbak Puan aja gitu kan. Seolah-olah pertarungannya tuh antara Jokowi, kesaktian Jokowi dan kesaktiannya Megawati gitu, Mas Adi. Ya, kalau kita mau sederhanakan sebenarnya head to head antara Jokowi dengan PDIP sudah terjadi di 2024. Tadi sudah saya sebutkan di Pilpres 2024 Jawa Tengah Ganjar kalah. Oke kan? Jokowi anggap saja menang yang saat itu memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Di pilkada sekalipun PDIP kalah karena yang menang itu adalah Pak Lutfi Andika Perkasa kalah. Iya kan? Anggap saja di situ misalnya Jokowi menang itu untuk pemilihan gubernur. Tapi sekali lagi kalau bicara tentang pemilihan bupati dan wali kota seprovinsi Jawa Tengah, PDIP masih kuat akumulasinya. Artinya PDIP masih menang dong dalam konteks pemilihan bupati dan wali kota. Bicara tentang pileg, DPR pusat ataupun DPRD provinsi kabupaten kota,
PDIP juga kuat. Jadi kalau mau bicara tentang Jawa Tengah sebenarnya skornya imbang. Jokowi dapat 2, anggaplah Pilpres dan Pilkada Gubernur, PDIP menang Pileg di semua level dan pemilihan Bupati dan Wali Kota. Jadi skornya 2 sama. Saat itu posisi Pak Jokowi itu masih presiden. Kan kira-kira begitu. Nah, orang akan bertanya-tanya, kalau Pak Jokowi sudah tak lagi jadi presiden, apakah kesaktiannya itu semakin kuat atau justru sebaliknya? Ya bagi saya adalah kerja politiklah yang kemudian akan menentukan segala-galanya. Tapi memang secara alamiah, kalau orang sudah tak lagi menjabat sebagai posisi orang penting, tidak jadi pemimpin, ada kecenderungan kekuatan politiknya itu semakin berkurang. Tidak setangguh dahulu kala ketika masih menjadi pemimpin. Artinya apa? Di Pileg 2024, ketika Pak Jokowi masih jadi presiden, PDIP nggak sanggup loh dikalahkan, nggak sanggup digembosi, justru PDIP tampil sebagai pemenang di Jawa Tengah. Kan kayak gitu jalan ceritanya. Kan tinggal disimpulkan sendiri setelah Pak Jokowi tak lagi jadi presiden. Jadi presiden saja nggak sanggup kan kira-kira begitu, apalagi tidak jadi presiden. Tapi bagi saya ini kan asumsi yang didasarkan atas realitas-realitas saja. Apapun masih bisa terjadi di kemudian hari. Nah, yang kedua, bagi saya terlampau berlebih-lebihan kalau ini adalah head to head antara Megawati dan Jokowi dan Megawati hanya karena Kaisang ingin maju di dapil 5 Jawa Tengah. Ya, bagi saya dipaksa-paksakan aja nih dikait-kaitkan. Dan bagi saya sebenarnya ini kebetulan. Kenapa kebetulan? Kalau kita bicara tentang dapil 5 Jawa Tengah, itu memang kandangnya Banteng. Itu terbukti PDIP dapat 3 kursi suara kan. Dan di situ juga Mbak Puan Maharani yang hampir mendapatkan 300.000 suara. Dan kebetulannya juga dapil 5 Jawa Tengah itu ada Solo dan itu adalah markasnya Pak Jokowi dan tentu saja akan kapitalisasi oleh Kaisang supaya mendapatkan 1 kursi minimal dari PSI. Jadi bagi saya serba kebetulan aja ini, bukan karena ngincer di situ ada Puan, PDIP dapat 3, tidak. Karena dapil 5 Jawa Tengah itu salah satu basis kekuatan Jokowi khususnya Solo. Karena tidak mungkin Mas Kaisang itu nyalek dari dapil Madura tempat saya misalnya. Atau nyalek dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, nggak mungkin. Karena kebetulan kandangnya Pak Jokowi adalah Solo dan selama ini Mbak Puan selalu menang dari dapil 5 Jawa Tengah, disitulah orang kemudian maksa-maksain, ngait-ngaitkan. Kalau kayak gini nggak terlampau rame. Kalau rame di medsos itu ini Jokowi versus Megawati jilid ketiga baru rame. Mas Iya, Adi iya. ini menarik tadi. Agak bosan dengan ngebentur-ngebenturin kayak gitu. Bagi saya ini serba kebetulan saja. Kebetulan Mbak Puan selama beberapa periode memang kuat di dapil 5 Jawa Tengah, PDIP juga kuat, itu salah satu kandang banteng. Dan di dapil 5 itu juga adalah kekuatan politik Pak Jokowi dan Kaisang maju di situ. Kan kayak gitu. Nah, kenapa saya sebut kebetulan? Karena dari data yang ditampilkan tadi oleh kawan-kawan Kompas.com, kan dari 8 kursi yang ada itu, justru yang merasa terancam mestinya PAN sama PKB dong. Nah, itu yang kita mau tanya Mas Adi. Jadi kalau memang ini tidak apple to apple ya kalau disandingkan dengan PDIP, PSI. Jadi yang diambil ceruknya ini suara siapa jadinya nanti? Ya kalau maju itu ya di atas kertas yang mestinya perlu khawatir adalah kursi nomor 7 dan kursi itu nomor 8. Kursi nomor 7 hari ini itu adalah miliknya PAN, kursi nomor 8 itu adalah miliknya PKB. Kan kayak gitu jalan ceritanya. Karena dalam metode konversi suara hari ini, kan perolehan suara itu kan kali 1, kali 3, kali 5, dan seterusnya. Dikali ganjil, PDIP dapat 3 dan semacamnya. Kalau melihat matematika pemilu yang semacam ini, justrunya yang merasa terancam itu adalah posisi kursi paling bawah. Di situ kursinya PKB dan nomor 7 itu adalah kursinya kursinya PAN. Baru kemudian kursi ke-6 itu ada PDIP. Itu kan suara dari PDIP kan. Jadi itu yang mestinya merasa terancam. Tapi yang paling mendekati agak terancam itu ya nomor 7 dan nomor 8. Di situ PKB dan jadi itulah yang saya sebutkan. Di mana letak ingin menggembosi bantengnya ya kalau melihat realitas ini. Bandingin dengan PDIP sebenarnya yang Kejauhan. ketar-ketir itu PKB sama PAN di bawah. Ini yang merasa terancam itu partai yang lain kan kira-kira gitu. Ya enggak, benar nggak sih? Iya, iya.
Nah, kan tadi kawan-kawan Kompas.com yang nyebutin data-datanya, kursi nomor 7 miliknya PAN, kursi nomor 8 miliknya PKB kan? Logika sederhananya, kalau ada pendatang baru, sebut saja dia kuat, ketua umum partai, PSI, dan tentu saja putranya Pak Jokowi, yang terancam pasti suara bawah. Mbak Puan nggak mungkin terancam lah. Long suaranya 300.000. Jadi yang diancam itu pertama adalah suaranya yang paling ya 60.000, 70.000. Mbak Puan itu 300, kejauhan Mbak. Mas Adi, ini kan kalau kita lihat tadi apa namanya, kenapa akhirnya si Kaisang pilih Dapil 5 karena ada Solo gitu. Artinya itu ada pendukungnya Pak Jokowi kuat di situ gitu, dan bahkan dia mengumumkan 3 tahun sebelum pemilu dilakukan gitu. Nah, apakah dengan modal ini Kaisang bisa dengan mudah melenggang ke Senayan, atau masih ada tantangan-tantangan lain yang akan dihadapi sehingga gak mudah gitu untuk dia pun anak mantan presiden ini lolos ke Senayan gitu, Mas Adi? Ya, tentu tidak ada jaminan apapun bagi saya. Sangat tergantung bagaimana kerja-kerja politiknya. Tapi karena memang Dapil 5, Jawa Tengah itu salah satunya Solo yang dianggap sebagai kekuatan politik Pak Jokowi. Memang di atas kertas, Kaisang itu diasumsikan akan mendapatkan suara agak lebih besar di Solo, khususnya dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti Boyolali dan seterusnya itu kan. Tapi kan percuma kalau cuman Kaisang yang terpilih jadi anggota Dewan Dapil 5. Kalau misalnya PSI itu tidak lolos ambang batas parlemen. Pemilu PSI sudah menang loh, bukan menang, mendapatkan kursi sejumlah dapil. Misalnya Grace Natali itu kan suaranya dapat 1 kursi. Kemudian kalau tidak salah juga dulu namanya siapa namanya Samara Amani kan juga dapat 1 kursi DPR RI. Cuman akumulasi suara PSI itu tidak mencapai 4% atas parlemen. Jadi suara Samara, suara siapa namanya Grace itu kan hangus dan bersalah. Ribut bicara tentang Kaisang dapat 1 kursi di Dapil Jawa Tengah, tapi di tempat lain PSI nggak dapat, kan percuma saja pada akhirnya. Ngomongin soal ambang batas parlemen nih, kalau kita mungkin menengok dari pemilu ke pemilu sebelumnya, ini kan kalau kita lihat jarang sekali kita malah melihat partai baru masuk Senayan, malah partai-partai yang sudah pakem di parlemen kayak P3 segala macam malah berguguran gitu, tidak lolos ke Senayan gitu. Apakah ada kans buat PSI nih melenggang ke Senayan lolos dengan parliamentary threshold, atau kita masih harus menunggu pakailah mungkin standar yang pemilu 2024 lah Mas, 4% gitu. Bisa nggak ini kira-kira dia agak menjebol, atau sebenarnya dengan skema yang sekarang, komposisi yang sekarang ini udah ajek aja, akan sulit didobrak oleh partai-partai baru, atau seperti apa nih Mas Adi? Kalau kita melihat hasil pileg 2004 hingga saat ini, memang pemilih kita itu cenderung agak pindah dari satu hati ke hati yang lain. 99 kan Golkar ya, PDIP pemenang pileg. 2004 itu yang menang Golkar, 2009 itu Partai Demokrat, baru setelah itu kan PDIP, ya toh? Kan itu kan mendekat betapa pemilih kita itu sebenarnya tidak terlampau konsolidatif di hanya satu partai politik tertentu. Nah, di 2009 karena ada faktor Pak Jokowi, karena di situ ada variabel-variabel PSI yang sudah begitu banyak kader-kader dari partai lain yang bergabung, ya bukan tidak mungkin mereka itu akan semakin melipat gandakan bagaimana kekuatan politiknya menghadapi persaingan di 2029. Meski kita harus akui, ya 2009 hingga saat ini belum ada ceritanya partai politik baru lolos ke parlemen. Tapi melihat rata-rata secara umum, PSI itu kan punya semangat baru di 2029. Ya tentu the one and only faktor Pak Jokowi, Mr. Jack, ya kan? Yang dinilai masih punya kesaktian yang cukup luar biasa untuk bisa mendongkrak dan mengantarkan untuk yang pertama kalinya PSI lolos ke parlemen. Bagi saya secara umum saya tidak mau menjawab hitam dan putih, yang bisa menentukan dari segala-galanya itu adalah kerja politik, meyakinkan pemilih, itu adalah kunci utama. Kalau bicara tentang pileg, apakah PSI lolos ke parlemen ataupun tidak, ujung tombaknya salah satunya adalah caleg di setiap dapil yang diusung. Apakah mampu mendapatkan 1 kursi atau karena di situ pada prinsipnya. Oke, baik. Mas Adi, terima kasih banyak Mas untuk insight yang diberikan. Ya, karena Bestari baru nih kayaknya baru join, saya kabur dulu ya. Oke Mas Adi, sehat selalu Mas Adi. Terima kasih Mas. banyak. Bang Bestari, siap.
Baik, nah tadi ya Mbak Dita ya obrolan kita dengan Mas Adi. Jadi tidak mau menjawab soal hitam Ya, putih. karena memang politik sedinamis Yes, itu ya. betul. Apapun bisa terjadi gitu. Nah, jadi gimana kalau kita langsung ngobrol ya yang bukan yang punya PSI sih Mas. Yang punya hajat. Yang punya hajat gitu ya. Oke, baik, sudah bergabung bersama kita Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Ada Pak Bestari Barus. Selamat sore, Bang. Masih di mute, Bang? Bang Bes? Ya, selamat sore. Apa kabarnya, Bang? Ada David dan Dita di sini, Bang. Kabar baik. Bang, ini pertanyaan masih ditanyakan, Bang. Kenapa Jawa Tengah sih, Bang? Kenapa Dapil 5 Jawa Tengah, Bang? Ada yang bilang juga gini, Bang. Wah, ini sepertinya mau melakukan perang terbuka nih ke PDIP. Jawaban PSI apa tuh, Bang? Ya, jadi diawali dengan bahwa pada Rakernas itu kan kita dikumpulkan oleh DPP dan Ketua Umum, kemudian diminta untuk segera menetapkan daerah pemilihan untuk pemilu legislatif 2029 tuh. Maka bahkan saya pun meletakkan dapil saya di Jakarta Pusat Selatan Luar Negeri, itu Dapil 2 DKI Jakarta. Nah, alhamdulillah kemarin itu Ketua Umum kami Mas Kaisang kemudian menetapkan dapilnya untuk pileg adalah Dapil 5 Jawa Tengah, Solo sekitarnya. Nah, ini sebetulnya ini benang merahnya dapat gitu kan, pernah juga disampaikan bahwa beliau pada satu kesempatan di acara PSI Jawa Tengah menyampaikan ingin menjadikan Jawa Tengah itu sebagai kandang gajah, dan beliau terjun langsung untuk menetapkan dapilnya adalah di Dapil 5 Jawa Tengah, begitu dia. Jadi bukan ini ya Bang ya, berseliweran gitu Kak. Wah, ini mau perang terbuka nih dengan PDIP, bukan berarti Bang ya? Ya, sebetulnya kan begini, bahwa pemilu itu bukan kontestasi antar dua partai politik, karena kita menganut sistem banyak partai. Nah, artinya akan sangat banyak sekali partai politik yang akan mendorong kadernya. Bahkan satu partai politik itu kalau nggak salah itu harus 8 orang itu yang harus dicalonkan di wilayah Dapil 5 Solo. Kalau 8 dikali sekian banyak partai, maka akan banyak sekali yang akan berkontestasi. Jadi mohon maaf bahwa Mas Kaisang tentu meletakkan dirinya maju pada dapil itu bukan untuk berkontestasi tunggal dengan lawan tunggal, tetapi dengan banyak yang lainnya. Kenapa memilih daerah itu ya? Ya saya kira wajar saja gitu, karena beliau kan memang berproses dan besar, tumbuh dewasa di wilayah Solo gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang aneh gitu. Ya itu hal wajar-wajar lah gitu. Seperti saya menetapkan dapil saya Jakarta, memang selama ini saya itu beraktivitas di wilayah Jakarta gitu. Nah, Bang Bes, ini kalau kita lihat kan sebagaimana kita tahu ya, banyak orang mengenal Jateng sebagai kandang banteng gitu, dan PSI sendiri ada ingin mengubah jadi kandang gajah. Nah, apakah dengan deklarasi awal yang sangat awal banget nih untuk menetapkan caleg-caleg di beberapa dapil ini gitu, jauh sebelum pemilu 2029, apakah ini jadi salah satu strategi gitu Bang, untuk mungkin para caleg-caleg nantinya lebih fokus gitu bekerjanya dari sekarang, atau seperti apa sih Bang Bes? Ya, disitulah salah satu keuntungannya PSI, bahwa hari ini kami harus melaksanakan amanah konstitusi, yaitu bagi partai-partai yang non-parlemen ini harus kemudian melewati satu fase yang namanya adalah verifikasi faktual dan administrasi KPU yang nanti akan dilaksanakan tahun 2027.
Maka konsentrasi terbesar hari ini PSI, energi kami ini kami salurkan untuk melengkapi organisasi kami sebagaimana disyaratkan KPU agar kami lolos menjadi partai peserta pemilu. Nah, keuntungannya dengan itu maka bahkan kami terlebih dahulu dapat terlebih dahulu melakukan yang namanya penjaringan dan penyaringan bakal calon guna mendampingi struktur kami untuk sukses verifikasi faktual. Begitu saja ini. Iya kan? Masa sesimpel Nah, itu kalau partai-partai yang sekarang sudah eksis di parlemen tentu harus berpikir dua kali, nanti dibilang kemajon. Kalau kami enggak, memang dari undang-undang yang mereka buat dan kami patuhi, ya jangan juga nanti ini jadi kesalahan. Tapi ini adalah amanat undang-undang yang harus kami laksanakan. Dan undang-undang itu mereka pula yang bikin, begitu. Prematur mulainya lebih dulu, tapi memang ya mau nggak mau sebagai partai non parlemen harus persiapannya lebih awal dibanding partai-partai yang udah existing di Senayan gitu ya Bung Bes ya. Oh iya, ini host saya senang sekali, host ini jauh lebih cerdas daripada mereka-mereka yang nyinyir gitu. Ya kan, yang menganggap bahwa PSI colong star, Pak Jokowi colong star, Mas Kaisang colong star, padahal kita sedang melaksanakan amanah mereka gitu. Bang Bes, ini ngomongin soal Mas Kaisang, ngomongin soal PSI, ngomongin soal Solo. Ini kita nggak akan mungkin ngomongin soal nggak ngomong soal Pak Jokowi, Bang Bes. Banyak yang mengaitkan bahwa ya nanti tentu saja PSI akan dibantu oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi akan berkampanye untuk Mas Kaisang dan PSI begitu. Nah, adakah aku nggak tahu apakah udah ada obrolan itu dengan Pak Jokowi atau mungkin ada harapan mungkin yang disampaikan PSI ke Pak Jokowi, Bang Bes? Iya, dari jauh-jauh hari kalau disimak bahwa kami telah menetapkan Pak Jokowi, PSI itu menetapkan Pak Jokowi sebagai patron politik kami, sebagai panutan. Jadi nggak mungkin juga kemudian kalau ada hal-hal yang katakanlah yang menjadi harapan kami atau langkah kami ke depan itu tanpa kemudian diketahui oleh Pak Jokowi gitu loh. Pastilah itu ada hal-hal yang disampaikan supaya menjadi pemahaman pengetahuan beliau sebagai seorang patron. Kami bersepakat Pak Jokowi harus tahu semua tentang apa ini langkah-langkah dan perkembangan PSI ke depan. Begitu. Oke, nah Bang Bes, kalau kita lihat juga kan di Dapil 5 ini kan ada Mbak Puan, ada mungkin Mas Arya Bima, ada beberapa politikus-politikus senior juga yang sudah bertanding di Dapil 5. Nah, ini cukup optimistis nggak sih nih Mas Kaisang maju di Dapil yang cukup panas gitu, Bang Bes? Ya, ini kan kontestasi ke depan ini adalah bukan antara satu partai dengan satu partai, tetapi bersama-sama untuk kita bisa kemudian meyakinkan kembali, ya kan, dalam fase 5 tahunan itu meyakinkan masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa ini melalui saluran aspirasi politiknya adalah partai. Nah, PSI masuk di situ. Kita nggak ngelihat ini bukan tidak melihat bahwa dapil ini keras. Justru karena dapil itu dianggap sebagai dapil yang tough gitu ya, maka ketua umum kami itu sudah sangat penuh perhitungan untuk turun di wilayah itu. Tentu sebagaimana kemarin disampaikan kepada beliau bahwa beliau ingin membersamai kawan-kawan di struktur PSI di Dapil 5 tersebut untuk kemudian mendekat kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk memenangkan PSI agar
apa yang menjadi harapan masyarakat ke depan di wilayah itu khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya dapat kemudian menjadi ini beban tanggung jawab PSI memperjuangkannya ke depan. Karena kami sangat ingin bahwa 2029 ini dengan seluruh faktor yang ada ya untuk memenangkan PSI dan membawa PSI ke Senayan tentu dalam angka-angka yang membanggakan. Kira-kira itulah. Nah, ngomongin soal angka-angka ke Senayan nih kan kalau kita lihat sebenarnya dari tahun 2000 mungkin 2009 gitu sampai kemarin 2024 ini sulit gitu partai baru lolos ke Senayan. Nah, sekarang nih apa yang sedang dipersiapkan PSI sehingga bisa menembus batas itu? Apalagi kan di saat yang sama DPR juga masih menggodok soal undang-undang pemilu yang diantaranya membahas soal ambang batas parlemen gitu, Pak Bes. Nah, ini kan bisa jadi naik banget, apalagi kemarin ada yang ngusul sampai 7% segala macam. Nah, ini persiapan-persiapan PSI menghadapi dinamika politik itu seperti apa? Ya, kita ketahui bahwa sebagai salah satu contoh saja ya, ketika kami datang ke Lampung, ya, Lampung itu termasuk salah satu daerah yang sangat sulit pada tahun 2024 itu untuk kita kemudian menghadirkan masyarakat bersama-sama dengan kita. Bahkan di salah satu kabupaten itu saya dapat informasi bahwa untuk mengumpulkan 10 orang saja mengurusi struktur itu sulitnya setengah modal gitu loh kira-kira ya. Saya pakai istilah itu dalam quote and quote. Namun ketika kami kembali setelah Pak Jokowi menyatakan akan mendukung full PSI dan akan bekerja keras untuk PSI, ternyata sambutan masyarakat di Lampung ini luar biasa gitu. Yang tadinya mencari 10 orang sulit, sekarang ini yang datang itu ribuan gitu. Nah, itu membuat kita membangun kepercayaan diri yang sangat besar. Begitu juga dampaknya terhadap kawan-kawan di lain provinsi itu menyadari bahwa ternyata ada harapan besar masyarakat sebetulnya setelah Pak Jokowi itu menyatakan akan bergabung, menyatakan akan mendukung full PSI. Dan oleh karenanya seluruh kita hari ini berkonsentrasi untuk memenuhi persyaratan untuk lolos verifikasi faktual dan menyiapkan organisasi dengan baik sebagaimana dipesankan oleh Pak Jokowi bahwa apalah artinya seorang Pak Jokowi tanpa didukung mesin politik yang baik. Hari ini kita hampir menyelesaikan, sudah 90% itu selesai gitu. Jadi tinggal sedikit waktu lagi, mohon doanya agar kami mampu menyelesaikan itu, menyiapkan itu sebaik-baiknya, dan mulailah kita membawa mereka semuanya masuk ke dalam program-program kerja pemenangan ke depan. Saya kira kalau yang sangat spesifik tentu tidak dapat diceritakan di kesempatan ini, mohon maaf lahir batin. Oke. Udah. Oke, baik. Bang Bes, makasih banyak ya Bang untuk insight, untuk obrolan di obrolannews.kompas.com. Nanti kita ketemu lagi. Ya, bukan pemilu. Di 2029 sih, kelamaan mungkin nanti ada topik-topik lain ya. Topik-topik lain. Baik. Bang Bes, makasih banyak. Sehat selalu Bang Bes. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gitu ya. Sahabat Kompas.com, seperti yang sudah dijelaskan bahwa ini nggak ada kaitannya nih mau prematur atau apa, tapi memang ada ketentuan yang harus dipatuhi. Kalau mungkin sahabat Kompas.com nggak tahu nih, sebenarnya kalau ada perbedaan antara partai yang parlemen dan non parlemen gitu, karena untuk partai non parlemen itu ada tahapan verifikasi yang harus dilakukan dulu sebelum ikut pemilu. Sementara kalau udah masuk Senayan itu bisa langsung ikut berkontestasi seperti itu. Artinya memang harus berusaha ekstra keras ya non parlemen ini ya untuk bisa lolos dulu nih verifikasi. Kalau udah lolos ya. verifikasi dia bisa ikut untuk kontestasi di pemilu begitu. Ibarat Piala Dunia ya Mbak Dita ya. Kalau Piala Dunia itu ya, kalau Piala Dunia itu ya sih memang ada kualifikasi tapi kalau dia tuan rumah dia langsung masuk. Betul, kurang lebih seperti itu. Jadi ya untuk partai-partai mungkin yang belum lolos Senayan mungkin ada PSI, mungkin ada Perindo, ada P3. P3 itu kayak lebih
Nah, P3 masih Pak Yusril kan? Bukan. Itu Pak Mardiono dong. Pak Mardiono, sorry. Pak Yusril apa ya? PBB, tapi PBB. sekarang udah bukan beliau yang Ya memimpin ampun. kayak gitu. Udahlah. Jadi memang harus berusaha keras gitu. Apalagi kalau tadi disampaikan memang sebenarnya dari sejak 2009 ini susah gitu partai baru menembus Senayan gitu. Jadi kayak udah punya pakem gitu. Biasanya tukeran nih, PDIP kah di atas, gantian Golkar, PDIP Golkar. Nah ini apalagi sekarang ada Gerindra juga kuat, Demokrat. Tapi Begitu. kita kalau ngelihat ya dari tahun ke tahun ya, Golkar itu tidak pernah tergeser dari top 3 ya. Ya. PDIP juga. Jadi bisa dikatakan dua partai ini sudah Ya, cukup maksudku kokoh gitu. Golkar meskipun tidak ada tokoh yang dimajukan di Pilpres, tapi tetap bertahan tuh. Ya, karena di memang situ. itu bisa dibahas di hal lain ya. Kita bisa ngomongin Iya, soal nanti ya. apa basis massa dari masing-masing partai itu Dan menarik aku dibahas. tadi tertarik juga apa yang disampaikan Mas Adi bahwa yang PDIP santai, nggak perlu khawatir karena sebenarnya yang mungkin yang akan diambil ceruknya dan harusnya khawatir itu yang nomor 7, nomor 8, nomor 7, Betul, nomor 8 tapi ya. juga selain itu ada tantangan dia lolos parliamentary threshold nggak? Gini misalnya Mas Kaisang ini bisa meraih 100.000 suara di dapil 5 Jateng. Betul. Tapi kalau diakumulasikan semua suara PSI seluruh Indonesia ternyata dia tidak mencapai parliamentary threshold Tetap atau ambang zong batas tetap parlemen misalnya. hangus ya. Kalau tidak berubah ambang batas sekarang kan 4%. Kalau tidak mencapai suara 4% ini ya sebanyak apapun suara yang diperoleh di dapil 5 ya itu tidak akan jadi apa-apa juga gitu. Pinter banget ya host kita ini ya. Kalian tahu kan kenapa ada undang-undang pilkada? Mbak Dita tahu kenapa ada undang-undang pilkada? Kenapa Mbak Dita ada undang-undang Mending pilkada? itu kita baca komen-komen aja. Oke, kita baca ya. Ini kalau yang begini-begini ada aja komennya ya? Iya ada pasti. Ada Erni, lanjutkan Kaisang. Ini kayaknya pasti lanjut lah Om Kaisang nih. Lalu ada No. Yuk kita buktikan tahun 2029. Oke, Iya dong. ada random. Kayak Kaisang lahir di Solo ya wajar aja, iya sih. Tapi nggak begitu. Maksudnya gimana? Maksudnya kenapa dia memilih Solo? Iya, ya wajar dia lahir di Solo maka kenapa dia pilih dapil 5 Jateng. Menurut aku sih enggak ya. Meskipun gini loh, enggak berarti karena kita lahir di sana kita milih dapil sana, kan balik lagi tuh tokoh-tokoh yang udah menang di sana kan pasti ada hitungannya semua. Mungkin dong. hitungannya adalah dengan dia pernah lahir di Solo dan pernah besar di Solo, kakaknya pernah jadi wali kota Solo, bapaknya pernah jadi wali kota Solo juga, tentu itu bisa. menjadi penambah Itu kekuatan Kaisang di dapil 5 Apalagi gitu. Pak Jokowi sekarang tinggal di Solo. Lo Solo. Lalu ada kanker ya. Gajah lawan banteng. No. Kalau kata pengamat kita tidak apple to apple, gajah versus banteng. Iya. Bener kan? Betul. Karena ya balik lagi dilihat dari suaranya, dilihat dari apalagi akar rumput. partai baru juga. Tapi memang kalau mau diomongin meskipun tidak apple to apple kalau kata Mas Adi tadi. Tapi kalau kita lihat bagaimana PSI ini bergerak, bersuara itu terlihat ingin membidik Jateng gitu loh. Mau nggak mau sadar atau tidak sadar harus memang begitu realitanya, seperti pengen menguasai kandang banteng. Itu kan diksi-diksi atau pernyataan-pernyataan yang memang dia membidik Jateng dan PDIP. Oke. Lalu lanjut ada random tough. Ukuran sepatu, tolong nanyain Mbak ukuran Osnya sepatu. beneran pintar dan menguasai ukuran topik. sepatu. Iya, ini namanya Mbak Dita Angga. Mbak Dita Angga ini dia tahu soal awal mula undang-undang pilkada itu dibentuk atau dibuat. Dan dia juga tahu kenapa tidak boleh apa Mbak Dita? Gak ada udah. Apa itu kalau bukan bentar. Kalau keluar politik dinasti. Dia tahu tuh kenapa tidak boleh ada politik dinasti. Sudah diperbolehkan karena undang-undang itu udah dibatalkan MK gitu Iya, loh ya. waktu Udah, itu ya di sudah awal-awal. berarti ada Darto nih, PST Partai Solo. Iya.
ya apa PSI sih? itu Ini- Partai Solo I gitu. Darto Jadi PSI itu singkatannya Partai Solo I. Dan gitu. masih banyak komen-komen yang tidak bisa kita bacakan. Jadi sahabat kompas.com coba deh kalau komen yang santun biar bisa Iya, kita yang bacakan santun. gitu loh. Yang santun aja, yang santun. Mm-mm. Mungkin keras nggak apa-apa, tapi tetap bahasa-bahasanya ya Yang bisa jangan-jangan- dibacakan iya, begitu. gitu. Dah, Kamu kalau Mbak Dita ini ya ngobrol soal politik itu luwes banget. enggak. Tapi ketika ngomong soal ekonomi sangat menyimak sekali. menyimak antar tidak paham. Dan kita ya nantilah udah. Jadi sebelum kita akhiri Yes. obrolan newsroom sore ini, kita juga mau mengajak sahabat kompas.com sahabat kompas.com untuk berdonasi. Yes. Seperti tahun biasanya, jelang hari ulang tahun kompas.com kita akan ada jagat literasi. Yes. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. Namun tidak semua anak memiliki akses yang sama terhadap buku bacaan dan sarana literasi. Nah, bersama Ekspedisi Kata Kenyata 2026, Anda bisa membantu menghadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi Anda. Karena setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka. Yuk ikut donasi dengan cara scan QR pada poster atau kunjungi link donasi di deskripsi video ini. Jangan lupa Scan-nya pakai HP. Nah ini ditampilkan ya teman-teman ya. Nah ini silahkan yang Dan punya HP. ini donasinya akan ditutup di tanggal belum ada akhir Agustus. Berarti ini kayak berbarengan juga ya dengan 17 Agustus ya. Oke, wah ini pas banget nih momennya. Jadi yang mau berdonasi berapapun silahkan. Ini kita kayaknya kita nggak perlu nampilin muka kita deh di closing. Ini aja Iya. menurut aku deh. Ya terserah produser lah mau ngapain kok kamu ngatur-ngatur. Iya, maaf. Ya wes, oke. Kita sudahi obrolan newsroom sore hari ini dan jangan lupa teman-teman untuk saksikan program ini dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Dan jangan lupa terus update informasi terkini di www.kompas.com. Ya, follow juga semua akun medsosnya kompas.com baik di Facebook, Instagram, X, TikTok maupun YouTube. Saya David Purba. Saya Dina Luciana. Kita pamit. Sampai jumpa. Dah. Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp Kompas.com sekarang.